seorang pengemudi truk tiba-tiba menyerudukkan truknya kepada orang ini jangan-jangan ada gangguan penilaian realitas. Fail dengan itu, keluar dari sistem itu mungkin yang membuat mereka bunuh diri atau Nihonno Kataro. Ya, sahabat senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Izza. Hari ini tidak seperti biasanya, saya tidak bersama Ayah, melainkan di samping saya ada Dr. Natalia, psikiater forensik dari Universitas Indonesia. Lalu di kejauhan sebelah sana, di Indonesia bagian tengah, hadir juga seorang yang cukup ahli dengan masalah Jepang. Beliau adalah Profesor Iqbal Jawad dari Hasanuddin University. Pak Iqbal ini adalah tamatan Hiroshima University, tinggal di Jepang hampir sama dengan saya, belasan tahun juga lamanya. Walaupun beliau berada di daerah selatan, saya di daerah agak tengah, sedikit ke utara. Pak Iqbal ini juga adalah mantan atase pendidikan di KBRI Tokyo pada saat saya memimpin KBRI Tokyo pada masa itu. Jadi beliau adalah warga negara Indonesia yang lama tinggal di Jepang dan sekaligus juga pemerhati masalah Jepang. Dan seperti dikatakan tadi, Dr. Natalia atau Dr. Lia adalah ahli psikiater forensik dari Universitas Indonesia. Hari ini kita ingin bincang-bincang tentang Jepang. Sebagaimana kita maklumi, Jepang terkesan sebagai negeri yang aman, damai, akan tetapi tidak jarang tiba-tiba terjadi letupan-letupan. Belum lama ini misalnya kita tahu tentang adanya aksiden Joker yang melakukan pembunuhan pada malam Halloween beberapa waktu yang lalu. Dan belum lama ini juga ada seorang katakanlah anak muda yang menyandera ini dokter dan pada akhirnya membunuhnya. Pada tahun 2008 bahkan juga pernah terjadi seorang pengemudi truk tiba-tiba menyerudukkan truknya kepada kerumunan masyarakat di Akihabara, yaitu tempat pusat elektronik di Jepang itu, dan kemudian menikami orang-orang di sana itu. Jadi hal-hal semacam ini memang sebuah fenomena yang timbul dan tenggelam di Jepang itu. Pada masa sekarang ini terkait dengan corona, kejadian-kejadian itu muncul lagi. Orang bukan saja hanya mencederai orang lain, tetapi juga mencederai dirinya. Jadi aksi agresif membunuh orang pun itu terjadi, dan juga ada aksi agresif terhadap diri, yaitu orang melakukan bunuh diri. Kita akan bincang-bincang tentang masalah ini bersama Dr. Lia. Dr. Lia, kira-kira apa yang menjadi penyebab munculnya masalah ini Jepang ini sekarang ini? Kalau kita bicara tentang perilaku manusia ya Bang, itu mungkin satu fenomena yang sifatnya kompleks gitu, bahwa tadi bunuh diri atau orang membunuh orang lain, perilaku kekerasan itu sangat dipengaruhi oleh faktor yang sifatnya multifaktorial, misalnya faktor biologis gitu, apakah di orang tersebut memang sudah punya kerentanan ada gangguan nih di dalam jiwanya atau di dalam otaknya, bahwa regulasi emosinya terganggu, misalnya pada orang-orang yang dengan penyakit bipolar, atau justru kayak tadi merasa dirinya joker dan dia merasa lingkungan itu berubah sehingga dia nembak-nembakin orang. Jadi memang mungkin udah ada kerentanan secara biologis tuh, bahwa orang ini jangan-jangan ada gangguan penilaian realita yang kalau kita kenal sebagai gangguan psikotik gitu. Nah, tetapi juga bisa faktornya nih, kalau kayak tadi ada orang yang marah sama rumah sakit karena situasi corona, terus akhirnya dia membakar rumah sakit tersebut, mungkin ini ada kaitannya sama cara orang itu berpikir terhadap situasi corona ini. Kan ada
orang yang nggak percaya ada corona. Justru dia berpikir ini ada konspirasi teori. Jadi memang kalau kita pakai teori kognitif, bagaimana seseorang itu memaknai situasi itu juga berbeda-beda. Betul. Itu tergantung skema-skema apa yang ada di kepalanya orang tersebut gitu. Dan kalau misalnya orang ini sudah punya skema negatif karena dari dulu orang itu diajarkan oleh lingkungan tempat dia dibesarkan dengan apa ya, paradigma yang sifatnya paranoid gitu. Jadi dia akan sulit untuk mempercayai lingkungan gitu. Jadi setiap ada situasi yang baru dia langsung berpikir bahwa ini diakibatkan oleh sesuatu yang sifatnya negatif gitu. Jadi dia agak sulit tuh untuk menerima situasi perubahan, dan saat dia dihadapkan pada satu stresor atau suatu tantangan, nah tentunya responsnya bisa beda-beda karena semua itu sifatnya tergantung cara dia coping terhadap satu permasalahan. Nah, kalau kita ngomong kepribadian, memang coping ini sangat dipengaruhi sama nilai-nilai, agama, terus taraf moralitasnya seseorang, yang tentunya di setiap orang sangat beragam tuh. Kalau di Indonesia misalnya, kita kenapa meskipun kita putus asa kita nggak berani bunuh diri? Karena kita punya agama. Nah, beda sama orang yang ateis gitu. Setelah mati udah nggak ada urusannya. Dia nanti nggak akan ada dihukum gitu. Tapi kalau kita yang punya agama biasanya, waduh, ntar kalau saya bunuh diri saya nggak diterima, saya jadi dosa gitu. Ntar anak-anak saya juga kena dosanya misalnya. Dan itu menjadi pencegah bagi kita. Jadi untuk itu justru jadi tindakan. faktor protektif tuh. Betul nah, sekali. di saat yang sama, lingkungan sosial nih, kalau tadi ada faktor biologis, terus ada faktor psikologis, sosial juga punya peranan nih terhadap perilaku-perilaku maladaptif. Waktu kita melihat orang-orang yang misalnya berperilaku apa ya, misalnya ada orang mukulin orang gitu, terus kita diemin aja. Nah, itu lingkungan justru membuat tidak dihukum tadi, itu membuat perilaku ini bisa berulang lagi. Jadi kalau ada kekerasan, tentunya bagaimana sikap sosial itu menanggapi. Kalau itu sifatnya ada punishment, mungkin orang jadi takut. Tetapi begitu itu ada pembiaran, perilaku itu bisa jadi terus-menerus. Jadi kalau misalnya bunuh diri itu juga dibenarkan secara budaya atau secara lingkungan juga dianggap sesuatu yang misalnya ya bunuh diri wajar gitu, misalnya kayak misalnya harakiri gitu. Itu kan ada yang memang bunuh dirinya apa ya, sebagai bentuk tanggung jawab, responsibel untuk mempertahankan apa ya, harga dirinya seseorang gitu, sebagai bentuk tanggung jawab dia karena dia gagal gitu. Nah, itu juga bisa membuat seakan-akan bunuh diri itu jadi sesuatu yang secara budaya diterima gitu, bukan sesuatu yang memang nantinya pada isu-isu gangguan jiwa itu sesuatu yang harus dibantu gitu. Itu mungkin bedanya. Terima kasih, Pak Iqbal. Ya, bagaimana Pak Iqbal memandang masalah ini sebagai warga negara Indonesia yang lama sekali tinggal di Jepang dan pernah juga menjadi atas pendidikan, berarti melihat ini mungkin dari dunia pendidikan atau bagaimana? Silakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih Pak Yusron Senpai. Ya. Saya hanya coba mau melihat dari ini, Dr. Natalia, dari sudut pendidikan. Terus terang, waktu saya pertama kali datang tahun 1989, saya merasa bahwa masuk ke dalam laboratorium itu kayak keluarga besar. Maksudnya datang ke Jepang, Pak Iqbal? Iya, datang masuk ke laboratorium, Pak. Masuk ke laboratorium di Jepang, silakan. Kita kayak keluarga besar. Kenapa kayak keluarga besar? Karena kita menjunjung tinggi kerjasama. Nggak ada orang yang menonjol sendirian di dalam lab. Setiap minggu kita pergi nomikai, pergi minum-minum. Kemudian kemana saja, saya sangat beruntung dapat situasi seperti begitu. Tetapi yang saya lihat memang di setiap jenjang pendidikan itu ada tekanan-tekanan yang menurut saya cukup luar biasa. Misalnya, kalau seorang anak SD, itu, mereka sudah diberi bekal JUKU itu, Pak, bimbingan tes. Bimbingan tes, Bimbingan tes, karena kalau dia bagus nilainya, dia akan bisa masuk ke SMP yang terbaik. Betul. Begitu juga dari SMP, berjuang, setengah mati, tekanannya walaupun kolektif kerjasama itu tetap ada, di sekolah itu sangat kerjasama, juga untuk mendapat pendidikan SMA yang terbaik. SMA yang baik. Begitu juga masuk ke universitas. Tetapi yang sangat menariknya, begitu mereka sudah keluar dari sini, masuk ke dalam komunitas, itu akan berbeda lagi ininya.
tekanannya. dia punya kemampuan begitu. Ya. Jadi saya melihat kalau dari sudut pendidikan ada tekanan-tekanan, tidak seperti mungkin dengan pendidikan yang di Finlandia ya, yang fun begitu. Sebetulnya fun juga fun, tetapi ada tekanan mungkin ya karena sumber daya alam tidak terlalu ini, jadi banyak, harus bisa sumber daya manusianya harus bisa yang unggul. Jadi sistem pendidikannya ada fun-nya, tetapi ada tekanan lain yang memberi tekanan bahwa you harus the best. Gambarannya itu ingin harus bekerja keras, itu terngiang-ngiang terus di dalam itu. Sehingga mungkin kalau ada yang fail dengan itu, keluar dari sistem itu mungkin yang membuat mereka mereka bunuh diri atau apa begitu ya. Mereka sangat. Tetapi kalau dia berhasil lolos dari itunya, orang-orang Jepang pendidikannya sangat adaptable, sangat dari dua sudut itu. Saya kira begitu Pak Dubes. Pak Yusuf. Baik. Mohon maaf. Iya. Baik. Terima kasih. Jadi baik tadi Dr. Lia maupun Pak Iqbal mengatakan bahwa pada prinsipnya ada tekanan ya. Karena ada tekanan, kemudian bagaimana reaksi orang terhadap tekanan itu. Kalau bicara tentang bunuh diri, saya pernah baca sebenarnya bunuh diri dan bunuh orang itu kurang lebih sama, Pak Iqbal, menurut salah satu teori. Jadi katakanlah ada kebencian terhadap satu, perlawanan terhadap satu, tinggal arahnya kemana? Apakah dia arah keluar? Kalau arah keluar dia bunuh orang. Kalau arah ke dalam dia akan bunuh diri. Jadi sebenarnya itu ya beda-beda tipis lah. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang masalah masalah bunuh diri ataupun bunuh orang, ada tekanan. Oke, kita coba tarik masalah ini ke masalah COVID-19 sekarang ini. Di mana-mana seluruh dunia sedang mengalami wabah COVID-19. Semua orang berada dalam tekanan. Ya, orang Indonesia, orang Jepang, orang manapun juga sama. Bahkan kalau dilihat dari kehidupan ekonomi, kita seharusnya lebih terdampak dari COVID itu ketimbang orang Jepang. Ya, canda-canda kawan saya mengatakan enggak COVID juga hidup sudah susah, apalagi sudah COVID kan. Nah, jadi kita lebih tertekan dibandingkan dengan orang Jepang itu. Tapi mengapa dalam kenyataannya saya tidak ada mendengar kabar bahwa orang Indonesia bunuh diri pada masa COVID ini, sementara di Jepang itu tingkat bunuh diri itu meningkat, bunuh diri di kalangan remaja meningkat 49%, bunuh diri di kalangan wanita meningkat 5 kali lebih tinggi dari laki-laki, dan secara umum bunuh diri di Jepang pada masa pandemi ini naik 2 digit juga, sekitar 16-18%. Saya mau oper ini ke Dr. Lia, mengapa kok orang Jepang bunuh diri atau melakukan tindakan menyimpang lainnya sementara orang Indonesia tidak bersikap demikian? Mungkin ini menariknya ya, bahwa perilaku itu tergantung dengan bagaimana individu itu menyikapi satu tantangan. Nah, memang kalau dari data nih ada data dari penelitian yang dilakukan oleh Tanaka dan kawan-kawan itu di awal pandemi itu justru angka bunuh diri nggak meningkat. Karena support pemerintahnya kuat, beda sama kita. Di kita justru waktu awal-awal pandemi di Indonesia itu benar-benar kita rebutan masker, terus semua orang bahkan bisa rusuh waktu kita nggak ketemu keluarga, waktu dibilang wah nih ada COVID kita lagi belajar caranya di rumah sakit, itu bisa ada nakes yang dipukulin sama keluarga karena mereka nggak bisa punya kesempatan untuk lihat keluarganya, bahkan nanti nakes yang memandikan mayat pun jenazah itu sampai dipukulin, dianggapnya menzolimi karena nggak sesuai agama, ada tuh di Indonesia. Nah, tetapi kalau di Jepang kenapa nggak ada? Katanya di awal itu angka bunuh dirinya tidak meningkat karena subsidi pemerintah banyak, terus waktu kerja diturunkan, kemudian penutupan sekolah sehingga anak-anak yang mengalami bullying juga jadi lebih sedikit, pressure di sekolah juga lebih sedikit. Tetapi setelah pandemi berkepanjangan terbalik, justru memang angka pengangguran lebih meningkat. Kenapa begitu? Karena katanya tingkat PHK-nya tinggi. Nah, sedangkan pada anak-anak muda ini tadi itu
memang skillnya katanya lebih rendah, terus kontraknya tuh lebih apa ya, lebih short term gitu, lebih Ya, lebih pendek. pendek, ya. Jadi makanya mereka lebih stres karena sekarang nggak punya kerjaan nih, Ya. ada isu finansial, kemudian interaksi sosial dan mobilitas tuh jadi berkurang sejak corona kan. Biasanya mereka kerja gila-gilaan dari pagi sampai malam, Ya. dari Senin sampai Jumat, baru keluar itu kan Sabtu Minggu gitu. Ya. Nah justru sekarang nggak bisa tuh, kesempatan buat tadi recharging dirinya, ngeluarin segala kelelahannya itu jadi berkurang. Ditambah lagi ada ketakutan, kecemasan mengenai infeksi. Nah, jadi kenapa pada anak dan remaja itu juga meningkat? Karena stres kembali ke sekolah. Sejak udah mulai masuk lagi dia yang sudah terbiasa dijauhkan dari sumber stresornya tadi bullying, tiba-tiba harus berhadapan lagi dengan bulliersnya gitu. Nah, tapi di situ sendiri atau tadi beban tambahan yang karena tekanan-tekanan di sekolah. Jadi waktu kita belum melatih anak-anak kita untuk beradaptasi dengan tekanan tadi, tentunya itu jadi sumber stresor yang tinggi, dan saat stresor kita tinggi, keinginan untuk bunuh diri jadi besar. Nah, kenapa di perempuan juga tinggi? Katanya dari penelitiannya Pak Tanaka et al. Itu justru tanggung jawab ibu bekerja tuh banyak. Ini terjadinya justru pada ibu-ibu yang bekerja. Karena dia harus multitasking, kerja di rumah, ngurusin anak, nanti ngurusin suami juga. Terus tingkat PHK pada perempuan juga ternyata lebih tinggi karena mereka mungkin di era yang ekonomi lagi turun lebih diutamakan yang laki-laki. Kemudian juga katanya KDRT pada ini juga paling tinggi terjadi pada wanita. Baik, Dokter Lia, kita harus jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di dalam episode berikutnya. Nihon no Kataro.